Mungkin bisa langsung share screen aja, Bang. Sip, sip. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita belajar statistika matematika 1 ya, yaitu nilai harapan bersama, kovarian, dan korelasi. Jadi mungkin untuk teorinya akan sedikit aku bahas, selebihnya nanti untuk latihan soalnya atau cara kerjanya lebih detail akan dibahas mendalam oleh Bang Diki. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari nilai harapan bersama dulu ya, atau joint expected value. Next, Bang. Di mana jika terdapat pola acak X sama dengan X1 hingga XK yang dimana memiliki join PDF dengan fungsi X1 hingga XK pula, dan jika terdapat Y sama dengan U dikali X1 hingga XK merupakan fungsi dari X, maka ekspektasi dari X itu sendiri sama dengan ekspektasi U dikali X1 hingga XK. Dimana karena dari join PDF kan itu kita udah pelajari sebelumnya ya, ada untuk X discrete dan juga ada untuk continue. Dimana kalau discrete itu sendiri ekspektasinya dia menggunakan sigma ya. Jadi untuk ekspektasi U X1 hingga XK itu adalah sigma X1 hingga XK, di mana U dikali X1 hingga XK dan dikali dari fungsi X1 hingga XK itu sendiri. Kemudian untuk X continue, dia menggunakan integral ya, berarti integral dari minta hingga kata hingga dikali dengan UX1 hingga XK dikali dengan fungsi dari X1 hingga XK itu sendiri. Sebenarnya hampir sama sih dengan ekspektasi yang kita pelajari pada saat sebelum UTS gitu. Next, Bang. Oke, kemudian ada nilai harapan dari jumlah atau selisih dua atau lebih join PDF X dan Y adalah jumlah atau selisih nilai harapan masing-masing join PDF tersebut. Nah ini sebenarnya hampir sama semua ya untuk operasinya, cuman yang membedakan mungkin ada yang fungsi dua buah fungsi atau ada yang dari variabel X dan Y itu sendiri. Nah, yang pertama nih ada ekspektasi untuk dua buah fungsi di mana terdapat fungsi GXY plus minus HXY itu sama dengan ekspektasi GXY plus minus ekspektasi HXY. Ini artinya ini sih dipisah. Kalau semisal operasinya ini kan operasinya tambah, berarti kita bisa pisah nih untuk ekspektasi GXY-nya itu sendiri, kita jumlahin dengan ekspektasi X-nya itu sendiri. Kalau semisal kurang, ya berarti dikurangin aja gitu. Kemudian jika diambil sebuah fungsi GXY sama dengan GX dan HXY itu yang diambil sama dengan HY, maka ekspektasi GX, Y plus minus HXY itu sama dengan ekspektasi GX plus minus HY gitu. Nah ini juga bisa dipisah menjadi ekspektasi GX plus minus ekspektasi HY gitu. Kemudian jika diambil GXY sama dengan X, kemudian HXY sama dengan Y, maka ekspektasi GXY plus minus HXY sama dengan ekspektasi X plus minus Y itu juga bisa dipisah menjadi ekspektasi X plus minus ekspektasi Y gitu. Kemudian jika X dan Y adalah sebuah pola acak yang saling bebas atau independen random variable, maka ekspektasi X-nya itu sama dengan ekspektasi X dikali dengan ekspektasi Y. Nah, untuk discrete itu sendiri, karena untuk discrete ya kita menggunakan sigma, artinya ekspektasi X-nya itu sendiri, kita menggunakan sigma X dikali dengan sigma Y, di mana X-Y dikali dari fungsi X, Y itu sendiri. Kita juga bisa pisah sih kalau kalian mau pakai mau khususin untuk X-nya, berarti kita kerja untuk sigma X-nya itu sendiri, X dikali fungsi X-nya, kemudian kita kalikan di mana untuk sigma Y dikali fungsinya itu sendiri. Ya sama juga sih hasilnya kan ekspektasi Y dikali ekspektasi X gitu. Kemudian untuk continue juga dia menggunakan integral, cuman yang perlu hati-hatinya ya teman-teman sekalian, karena di sini kan ada dua kali integral ya. Berarti kalau semisal yang pertama nih untuk integral yang pertama kita memberikan batas untuk X-nya, kemudian untuk integral yang kedua ya yang di dalam ini yang enggak ke dalam ini kita memberi batas untuk Y-nya, berarti untuk dx dy-nya itu harus diperhatikan, berarti dy dulu baru dx. Jadi yang diintegralkan variabel yang lebih di dalam dulu kita tuliskan batasnya gitu. Jadi kalau untuk integral berarti XY sama juga XY dikali dari fungsi X, Y itu sendiri dan bisa dipisah juga gitu. Selebihnya bisa dilihat di slide.
Kemudian jika X dan Y adalah independen random variable dan Gx dan Hy adalah sebuah fungsi, maka ekspektasi Gx Hy itu sendiri juga bisa dipisah menjadi ekspektasi Gx dikali dengan ekspektasi Hy. Oke, selanjutnya ada kovarian. Kovarian itu adalah dari pasangan Poba acak X dan Y yang sering dinotasikan dengan sigma ya, sigma XY. Didefinisikan sebagai berikut, di mana sigma XY atau kovarian X, Y adalah ekspektasi dari X dikurang mu X dikali dengan Y dikurang mu Y, di mana sama dengan ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali dengan ekspektasi Y gitu. Jadi kalau semisal yang ditanyain kovariannya atau sigma XY-nya, berarti ada 3 bentuk nih yang harus kita cari, yaitu ekspektasi dari X-nya itu sendiri kita cari, kemudian kita cari ekspektasi X-nya dulu, kemudian kita cari ekspektasi Y-nya, kemudian kita operasikan gitu. Seperti di rumus. Kemudian jika X dan Y merupakan Poba acak yang saling bebas atau independen random variable, maka harus diingat ya kovarian X, Y-nya itu sama dengan 0 untuk independen random variable. Oke, kemudian jika X dan Y adalah Poba acak serta A dan B adalah konstanta. Nah ini kalau misal terdapat konstanta dalam sebuah fungsinya, maka berlaku ketentuan sebagai berikutnya. Yang pertama, itu kovarian AX, BY sama dengan AB kovarian X, Y. Nah ini sebenarnya sama saja dengan varian yang pernah kita pelajari ya. Kalau semisal terdapat nilai konstanta yang melekat pada nilai X atau nilai Y-nya yang memberi nilai dari X dan Y itu sendiri, berarti kita bisa keluarin nih menjadi di depannya menjadi AB kovarian X, Y gitu. Tapi perlu diingat yang di baris kedua ini, kalau semisal kovarian X tambah A, Y tambah B, itu kan dia nggak melekat ya di X ataupun Y-nya nggak memberi nilai dari X, Y-nya itu sendiri. Dia cuman ada apa ya, kayak operasi penjumlahan kan konstantanya itu sendiri. Itu nggak ada artinya sama dengan 0, makanya kita nggak tulisin. Sehingga ketika itu kovariannya tetap aja X, Y gitu. Beda sama yang baris pertama gitu. Kemudian kalau kovarian X, AX tambah B, itu kan terdapat konstanta A yang dimana melekat di X-nya. Berarti kita keluarin menjadi A kovarian X, X sama dengan varian X. Oke, ada aman. Oke, aman. Nah, ini kita langsung, nah ini kenapa bisa berubah ya, menjadi varian X dari A kovarian X, X, karena mungkin bisa next Bang. Nah, karena di sini ya, di mana varian dari pasangan Poba acak X dan Y itu dapat didefinisikan. Nah, kalau semisal kovariannya X, Y, X, artinya cuma ada variabel X-nya doang, itu sama saja dengan varian X. Artinya kita bisa simpulkan nih, kalau varian itu terdiri dari satu variabel aja, artinya varian X gitu. Sedangkan kalau kovarian dia terdiri dari 2 variabel, ada variabel X dan ada variabel Y gitu, teman-teman sekalian. Karena terbukti ya, kalau semisal kovarian X, X itu sama dengan ekspektasi X kurang mu X dikali dengan X kurang mu X, yang artinya ekspektasi X kurang mu X pangkat 2 ya. Nah, itu sama dengan rumus varian juga ya, varian X gitu. Next, Bang. Oke, ketika ada X dan Y, random variable dengan join PDF fungsi X, Y, maka varian X plus minus Y itu sama dengan varian X ditambah varian Y plus minus kovarian X, Y gitu. Nah, kalau semisal dia X dan Y adalah Poba acak dengan join PDF X, Y serta terdapat konstanta ya A dan B, maka varian AX plus minus B-nya itu dia ke depannya menjadi pangkat 2, yaitu A pangkat 2 varian X ditambah B pangkat 2 varian X, varian Y plus minus 2 AB kovarian XY. Sebenarnya untuk varian X, varian Y-nya ini nggak ada perubahan ya, dia yang ada perubahan itu di depan angka 2-nya itu, mengikut dari fungsi variannya itu sendiri. Kalau semisal dia tambah, berarti kita tambah 2 kovarian XY, tapi kalau semisal dia kurang, berarti kurang 2 kovarian XY. Itu untuk yang nggak ada konstanta, tapi kalau ada konstanta berarti 2 dikali konstantanya itu sendiri, A kali B kovarian X, Y. Nah, kemudian ketika X dan Y independen, maka varian plus minus Y itu sama dengan varian X dan varian Y. Nah, ini hampir sama ya dengan yang di atas, cuman udah hilang nih 2 kovarian XY-nya maupun 2 AB kovarian X
dua kovarian X-nya. Kenapa? Karena kan udah aku jelasin tadi ya sebelumnya bahwa kalau kovarian X, Y itu sama dengan 0. Nah, kalau semisal kita kaliin 0 kali 2 kan sama juga ya, hasilnya tetap 0. Makanya nggak ditulisin. Sehingga kalau semisal dia dalam bentuk independen, itu varian X plus minus Y itu sama dengan varian X ditambah varian Y gitu. Oke, selanjutnya bila X dan Y independen, maka random variabelnya independen random variabel, maka nah ini sama juga ya, varian AX tambah BY maupun varian AX kurang BY, dia hanya A pangkat 2 varian X ditambah B pangkat 2 varian Y, yang plus minus 2 AB kovarian X, Y-nya kan itu nilainya 0 ya, berarti nggak usah ditulisin gitu. Nah, kemudian bila terdapat X1 hingga Xn adalah independen random variable, maka kita juga bisa dituliskan varian A1, X1 plus hingga AN dikali XN sama dengan A1 pangkat 2 varian X1 ditambah hingga ke AN pangkat 2 varian XN gitu. Nah, selanjutnya korelasi. Untuk korelasi, nah mungkin kalau korelasi pernah kita singgung ya pas semester 1 kemarin di Medstat. Cuma di sini mungkin ada sedikit perbedaan di mana jika X dan Y adalah random variable dengan varian sigma kuadrat X dan juga sigma kuadrat Y, dan kovarian sigma XY itu sama dengan dinotasikan ya kovarian X, Y, maka koefisien korelasi dari X dan Y-nya itu adalah rho, ini dibaca rho ya, simbol dari ini rho sama dengan sigma XY dibagi dari sigma Y dikali dengan sigma X gitu. Dimana yang sigma X kan sudah kita, sigma XY-nya kan udah kita notasikan sama dengan kovarian X, Y, kemudian untuk sigma X dan sigma X dan sigma Y-nya itu dia akar dari varian X dan juga varian Y gitu. Nah, kemudian jika nilai rho-nya sama dengan 0, maka X dan Y-nya itu tidak berkolerasi ya, yang seperti pernah kita pelajari, di mana nilai rho-nya juga yang mendekati min 1 atau plus 1, maka X dan Y memiliki korelasi tinggi. Jadi kalau dia mendekati min 1, maka dia korelasinya tinggi, tapi perlu diingat ya, dia berlawanan ini ya, berlawanan arah atau korelasinya, sedangkan kalau dia plus 1 dia searah korelasinya gitu. Terus kita bisa tentukan juga sih sebenarnya untuk nilai plus minus dari kovarian dari rho-nya itu sendiri maksud aku. Jadi kalau semisal nih kovarian X, Y-nya itu dia plus, otomatis nilai dari rho-nya kan akan plus kan, karena akan mengikut gitu dari nilai rho-nya. Kemudian kalau semisal minus, otomatis nilai dari rho-nya itu akan minus gitu. Karena yang menjadi penyebutnya yang akar varian X kali Y-nya itu kan akan tetap positif terus kan. Jadi yang hanya merubah nilai itu cuma pembelangnya doang sih, yang itu kovarian X, Y-nya gitu. Dan kalau independen udah jelas ya, dia bakalan 0 ya untuk nilai rho-nya, karena kovarian X, Y dari independen itu sendiri bakalan 0 juga ya gitu. Mungkin bisa next one. Oke, selanjutnya jika rho adalah koefisien korelasi dari X dan Y, maka dia rho-nya itu akan memiliki batas di mana lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan 1. Dan rho juga akan bernilai plus minus 1 jika dan hanya jika Y sama dengan AX tambah B dengan peluang 1 untuk beberapa A tidak sama dengan 0 dan B. Ini artinya apa? Ini semisal ya kalau terdapat fungsi Y yang sama dengan AX tambah B gitu. Nah ini nilai dari korelasinya itu ada 2, kalau bukan plus 1 ya min 1. Kenapa? Karena ya fungsi Y itu sendiri kan tentu titiknya akan berada pada garis X itu sendiri kan gitu. Nah berarti dia akan berada pada garis X yang intinya nilainya akan tetap 1 gitu. Cuma nanti kita akan menentukan dari nilai plus minusnya aja. Kalau semisal dia bertolak belakang atau berlawanan arah, maka dia minus 1. Tapi kalau dia searah, dia akan plus 1 gitu. Mungkin selebihnya dan selengkapnya akan dibahas ke Bang Dike. Aku serahin kepada Bang Dike untuk contoh soal. Oke, makasih ya. Oke, aku stop share dulu ya. Oke, Bang. Boleh nih Bang, on cam dulu Bang. Kalau bisa on cam. Aduh. Udah kelihatan Bang. Ke ini lagi. Nah, ini langsung kerjain aja tuh gimana, Kri?
Boleh deh. Dicoba dulu ya teman-teman. Contoh soal satunya. Gampang nih pasti. Easy, start math. Jan Malik, ayo kerjakan Jan Malik. Oke nih, siapa nih yang sering jawab nih? Yang anak- sering jawab kan Bang Diki. Ini siapa yang itu? 1, 2, 3. Oh iya di sini, si Tony. Ayo Ton, biasanya 5 detik udah langsung jawab nih. Parah sih. Enak nih. Ini kalau misal ini continue ya, continue. Gampang, tinggal integralin aja mah. Oh ya, ntar apa? Mau nanya bisa langsung itu aja ya, bisa langsung di chat atau raise hand atau mau langsung on mic juga nggak apa. Tanya aja gitu. Mumpung sama suhunya nih. Suhu start mat. Ini start matnya yang nggak sanggup ini. Baik, ini nanyanya yang dalam ranah contoh soal atau gimana nih? Boleh yang di itu juga. Boleh yang apa? Boleh yang sebelum-sebelumnya juga nggak apa. Kalau aja mau nanya caranya gitu. Mau pakai cara yang mana. Kita tunggu sampai ini ya, sampai 1926 atau 27 mungkin. 2/5 2x plus 3y. Ini nggak ada yang itu kan ya? Dari kelas 1 D32, D33, D34 sama D35 nggak ada yang apa? Ketinggalan materi kan? Udah pada nyusul semua. Gimana? D33 udah sampai pertemuan berapa? 11 ya? Oh, berarti masih ini ya, ketinggalan. Tapi nggak apa lah. Ini manfaat dari KSM nih. Biar ntar kalau kelas bisa rebahan. Aduh, Anang Hermansyah udah pertemuan 17. Offset bang. Harusnya bagi PPT lah guys pas KSM. Hehe. Ya kan ada soal bonus guys. Nggak bisa. Ntar habis ini aja. Habis apa? Habis KSM. Aduh, apa nih? Aman kan? Sama aja sih, kayak nyari apa? Kayak nyari ekspektasi waktu dulu, waktu yang satu variabel. Oke. Ayo dong. Masa nggak ada nih? Kalau nggak satu aja deh dulu, yang X, Y aja dulu atau yang X aja atau yang Y aja gitu. Paling nggak ada satu nih. Ayo guys. Ayo. Waduh, udah ada yang jawab nih. Katanya ekspektasi XY-nya 1/3, 1/3. Takut salah ya nggak apa guys. Ini kan masih contoh soal gitu. Nggak ada yang gigit juga kalau salah. Oke, kayaknya udah nih Bang. Bisa di next. Oke, aku share dulu ya. Oh iya benar. Oke, aku share lagi ya. Ya. Oke, mana nih contoh soalnya? Jawab sama-sama aja ya. Benar.
Oke, nah ini ya, diketahui random variable X dan Y, join PDF-nya kayak gini. Nah, ini tuh kontinu. Fx-nya, Fx, Y-nya 2/5, 2X tambah 3Y, X dan Y-nya kan ini ya, berbentuk persegi atau persegi panjang lah ya. Karena kan X sama Y-nya tuh batasnya dalam konstanta. Nah, terus disuruh tentuin apa ekspektasi X-Y, ekspektasi X, dan ekspektasi Y. Nah, mungkin kita dari yang apa nih, ekspektasi X-Y dulu. Nah, ekspektasi X-Y itu kan apa tuh? X-Y dikali F, X, Y kan ya. Nah, terus integralin kan, karena ini adalah kontinu. Nah, integralinnya kita dari X aja ya. Atau terbalik juga nggak apa-apa sih. Karena ini ya, apa? Dalam konstanta kan. Nah, integralnya 2 kali 0,1. Ini awalnya X aja ya, nggak apa-apa. Yang keduanya sama juga 0,1, tapi terhadap Y. Nah, ini bisa kita masukin dulu fungsi-fungsinya. XY dikali Fx, Y-nya adalah 2/5 dikali 2X tambah 3Y. Kebanyakannya adalah dx dy. Nah, ini biar gampang 2/5-nya kan bisa keluar dulu. 2/5 integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1. Nah, X-nya kita kali ke dalam. Nah, X dikali 2X. X-nya dikali 2X berarti 2X kuadrat Y. Ditambah X-nya dikali 3Y. Berarti 3X Y kuadrat. Nah, ini adalah dx dy. Nah, ini 2/5-nya biarlah di luar aja ya. Nah, ini integral 0 sampai 1. Jadi ini kita integralin aja ya, tapi integralinnya terhadap X dulu nih. Berarti yang Y-nya adalah konstanta. Berarti 2/3. Ini jadinya X pangkat 3. Ini tetap Y. Ditambah, ini terhadap X ya. Berarti 3/2 X kuadrat, Y kuadrat. Batasnya adalah dari 0 sampai 1. Nah, nanti hasil ini kita integralin terhadap Y. Nah, oke, bentar. Berarti di sini 2/5 integral 0 sampai 1. Nah, ini kita masukin ya, tapi yang kita masukin adalah si X-nya. 1 dan 0. Tapi udah langsung aja ya. Berarti 2/3, 1 pangkat 3, 1 dikali Y, berarti Y. Ditambah 3/2 dikali 1 kuadrat, 1 dikali Y kuadrat, berarti Y kuadrat. Dikurang gitu kan. Dikurang, masukin 0. Kalau dimasukin 0 karena pengali kan jadi 0 ya. Ya udah 0 gitu. Nah, di Y. Ya. Oke, berarti jadinya apa nih? Jadinya 2/5. Ini integralin lagi terhadap Y. Berarti 2/3. Ini kan jadinya 1/2 Y kuadrat ya. Berarti kan 2-nya coret nih. Berarti tinggal 1/3 Y kuadrat gitu. Ini kan jadi 1/3 Y pangkat 3. 3-nya coret. Nanti jadinya 1/2 Y pangkat 3. Nah, batasnya dari 0 sampai 1. Udah, berarti jadinya 2/5. Masukin 1. Jadinya 1/3. Ditambah 1/2. Nah, kalau masukin 0 kan pasti 0 ya. Karena kan 0 tambah 0 kan 0. Ya udah nih, tinggal disamain penyebut. 2/5. Ini 6, ini jadinya 5 ya. 3 tambah 2 kan. 6, ini 5 sama 5, coret. 2 sama 6, berarti 1/3. Nah, berarti sigma ekspektasi X-nya adalah 1/3 gitu. Berarti udah bener ya tadi yang jawab apa? Ekspektasi X-nya adalah 1/3. Nah, sekarang kita coba jawab yang ini. Yang kedua nih. Yang kedua adalah ekspektasi X-nya berapa? Nah, kalau tadi ekspektasi X-Y adalah X-Y dikali Fx-Y. Nah, kalau ekspektasi X berarti adalah X dikali Fx gitu. Nah, X-nya dari mana? X-nya dari 0 sampai 1. Oke, mana ini kursornya? 0 sampai 1, karena ini semuanya X kan, berarti ini jadinya dx ya. Jadi ekspektasi dari X itu adalah integral batas X-nya dari X kali Fx dx gitu. Nah, cuman kan gini, integral 0 sampai 1 X. Fx ini apa sih? Fx ini kan marginal ya. Kita kan punyanya kan join PDF-nya adalah Fx, Y. Nah, nyari Fx-nya gimana? Ya, kalau kita mau cari Fx-nya, berarti kita integralinya terhadap Y. Y-nya dari mana? Y-nya dari 0 sampai 1. Fx itu kan adalah integral dari batas Y-nya ya, Fx-Y gitu. Nah, Fx-Y-nya adalah 2/5 2X tambah 3Y. Nah, kalau Fx nyari marginal dari X, itu kan integralinya terhadap Y ya. Nah, ini di Y. Jadi yang Fx itu adalah yang sekian ini, integral 0 sampai 1, 2/5 dikali 2X tambah 3Y dy. Nah, kan setelahnya ada dx kan. Nah, jadinya kayak gini. Nah, dari sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Ini buat teman-teman yang mau nanya. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, lanjut aja.
Ini kan Aman katanya. integralnya terhadap Y kan. Kalau ngintegralin terhadap Y berarti selain yang Y adalah konstanta. Termasuk ini kan X nih. X nih konstanta. Boleh dong kita masukin ke sini ya. Nah, jadinya kan apa tuh? Integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1, X-nya kita masukin ke sini. Berarti 2/5 X dikali 2X tambah 3Y. dy dx. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman nyari apa ekspektasi X itu adalah X apa integral 2 kali baru X dikali f X, Y, ternyata kalau kita mau cari pakai marginalnya pun bakal sama nih, gitu kan ya. Pasti sama nih sama yang nyari X dikali fx, Y gitu. Nah, sama aja sih ya. Ya udah diintegralin berarti integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1, 2/5 ini sama kali ya, berarti 2x kuadrat ditambah 3xy dy dx. Nah, cuman karena biar si 2/5-nya nggak ganggu kan 2/5-nya ke depan aja. 2/5 integral 0 sampai 1. Nah, yang di dalamnya kita integralin dulu. Berarti kuadrat, ini integralnya terhadap y ya. Kalau terhadap y berarti si x-nya kan ini, konstanta. Berarti 2x kuadrat y ditambah, nah ini integralin terhadap y 3x-nya berarti 3/2x y kuadrat ya. Nah, batasnya dari 0 sampai 1. Nah, nanti hasil ini diintegralin lagi terhadap x, berarti dx gitu. Nah, jadinya adalah 2/5 integral 0 sampai 1. Nah, ini masukin dulu ya. Tapi yang kita masukin adalah si y-nya gitu. Berarti 2x kuadrat ditambah 3/2x. Nah, kalau masukin 0 kan bakal 0 kan? 0 tambah 0 kan 0. Ya udah 0 gitu. dx. Nah, udah nih. Ini tinggal di integralin biasa ya. Berarti 2/5. Ini jadinya apa nih? 2/3 x pangkat 3 ditambah 3/2 kali 2 ya berarti ya. 3/4 x kuadrat batasnya 0 sampai 1. Jadinya adalah 2/5 dikali, ini masukin 1 ya, berarti 2/3 ditambah 3/4. Nah, kalau 0 kan pasti 0 ya, 0 tambah 0 berarti 2/5. Ini samain penyebut berarti 12, 12 bagi 3, 4, kali 2, 8, ditambah 12 bagi 4, 3 kali 3, 9. Berarti berapa nih? 2/5 dikali 9 tambah 8, 17 ya, per 12. Nah, ini kan bisa coret nih, 6. Berarti 17/6 kali 5, 30. Berarti ekspektasi dari X-nya adalah 17/30. Nah, ekspektasi dari X ya adalah 1/3. Nah, tinggal satu lagi nih, ekspektasi Y. Ini kan sebenarnya kalau dia adalah fungsi yang independen, kan enak ya harusnya. Ekspektasi X-nya adalah ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Cuman kan ini belum tahu nih, ini independen atau enggak nih. Ya udah kita cari lagi kan ekspektasi Y-nya. Nah, ntar ya. Ini nggak bisa dipanjangin ya, Pak? Ada, di bawah aja ya? Oh, bisa. Oh, bisa. Mantap. Nah, berarti sekarang tinggal ekspektasi ya. Nah, kalau ekspektasi X itu kan tadi ini. X dikali fx. Nah, kalau ekspektasi Y berarti dia adalah Y dikali Fy. Nah, kalau Y berarti kan semuanya terhadap Y ya. Nah, kita integralnya terhadap Y. Y-nya itu dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 ya berarti ini juga terhadap Y gitu di integralinnya. Nah, integral 0 sampai 1 Y. Nah, kita kan punyanya join PDF nih. Kalau si marginalnya kan kita belum tahu. Nah, kita cari dulu nih marginal dari si Y-nya atau Fy-nya berapa. Nah, Fy-nya berarti kan kita integralin semuanya terhadap X gitu. Nah, X-nya juga sama dari 0 sampai 1. Fy itu kan integral 0 sampai 1. Fy berarti fx, y gitu ya. Fx, y-nya adalah 2/5 dari 2x ditambah 3y. Nah, berarti kalau Fy kan integralnya terhadap x ya. Nah, tapi terakhirnya kan nanti diintegralin terhadap y kalau kita lihat atasnya nih. Nah, udah. Tapi, oke udah kita masukin dulu ya. Nah, kalau kita integralin terhadap x, berarti kan selain si x kan adalah konstanta. Nah, ini y kan konstanta. Berarti dia bisa masuk ke dalam integral ini, karena ini kan cuma konstanta gitu. Berarti integral 0 sampai 1, 2/5y dikali 2x tambah 3y dx dy. Nah, kalau teman-teman ngerjainnya ekspektasi y itu adalah y dikali fx, y dan seterusnya ya sama aja ya ternyata ya kalau kita lihat ini. Karena sebenarnya yang y dikali fx, y itu datangnya dari sini nih. Gitu. Ya udah tinggal dimasukin aja ya berarti.
Integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1, 2/5-nya boleh ke depan dulu. Ini kali ke dalam, berarti 2xy ditambah 3y kali y, 3y kuadrat, dx, dy. Nah, ya ke bawah dulu. Berarti jadinya apa tuh? 2/5 integral 0 sampai 1. Nah, ini kita integral nih, tapi terhadap x. Berarti 2/2 ya. 1 berarti x kuadrat y ditambah, ya, tinggal tambahin x-nya aja ya, karena itu kan konstanta semua. Berarti 3y kuadrat x, batasnya 0 sampai 1, ntar hasilnya diintegralin lagi, tapi terhadap y. Nah, berarti jadinya ini 5 ya. Berarti 2/5 integral 0 sampai 1. Nah, ini masukin 1 nih. Tapi di x-nya ya, dimasukin satunya ya. Berarti y ditambah 3y kuadrat. Kalau dimasukin 0 kan bakal 0 ya. Ya udah. Di y. Nah, ntar kita integralin lagi. Ini 2/5. Integralnya terhadap y, setengah y kuadrat ditambah 3/3. 1y pangkat 3. Batasnya 0 sampai 1. Berarti 2/5 masukin 1. Berarti setengah ditambah 1. Dikurang masukin 0 ya 0 ya. Berarti 2/5 dikali setengah tambah 1. 3/2. Nah, ini bisa dua-duanya coret ya. Berarti jadinya 3/5. Nah, jadi sebenarnya ekspektasi X-nya adalah berapa? 1/3. Ekspektasi X-nya 17/30 dan ekspektasi Y-nya adalah 3/5. Nah, kalau kita cari hubungannya, mereka itu apa? Independen atau enggak? Kan kita harus buktikan ini kan. Ekspektasi X-nya haruslah ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Ini kalau kita mau iseng-iseng ngerjain aja ya, independen atau enggak gitu misalnya. Nah, ekspektasi X-nya berapa tadi? 1/3. 1/3, apakah 1/3? Bentar ya, karena kursornya. Apakah 1/3 sama dengan ekspektasi X-nya 17/30 dikali dengan 3/5. Nah, kalau kita bisa, apa ya, ini bisa coret kan ya, 10. Nah, apakah 1/3 sama dengan 17/50? Kan enggak ya? Nah, karena enggak, berarti karena ini enggak terbukti, persamaan ini enggak terbukti benar, berarti mereka berdua tidak saling independen. Kalau tidak saling independen, artinya kan dependen ya? Atau bergantung gitu ya? Nah, gitu dah. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau kita cek dulu nih, benar atau enggak ya? Jangan-jangan aku cuman ngawur aja dari tadi. Nah, cek dulu. Ekspektasi X-nya 1/3, ya benar. Terus, apa lagi nih? Ekspektasi X, 17/30. Ekspektasi X, ya benar, 17/30. Satu lagi, ekspektasi Y, 3/5. Ya, kira-kira gitulah ya. Ya, tapi kesimpulannya mereka berdua adalah dependen atau saling bergantung. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyain atau gimana? Nggak deh. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Sorry banget ya, aku ini deh, apa, koneksiku agak rada-rada nggak baik. Jadi sering ke lempar. Oke teman-teman, gimana nih? Aman ya? Aduh, amannya pakai caps lock. Gimana sih nyebutnya? Caps lock. Aku dan dia independen. Oke, nggak nanya. Oke, aman kan ya? Kalau ada langsung nanya aja ya guys. Oke, mungkin bisa lanjut ke ini bang, soal yang kedua. Oke, soal kedua ya. Jawab dulu kali ya. Jawab dulu kali. Oke. Belum kelihatan bang? Apa di aku aja ya? Aku udah share screen loh. Belum ya? Aman, Masih. udah di soal 2.
Oke teman-teman, kayaknya ini nya lagi kelempar, jadi bisa dicoba ngitung dulu ya. Teman-teman yang udah ketemu jawabannya boleh dong tulis jawabannya di kolom chat. Siapa tahu nanti ada jawaban yang beda-beda gitu. Tuh udah ada satu orang yang jawab. Gimana yang lainnya? Jawabannya sama atau jangan-jangan ada yang beda? Kalau yang ini tuh bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi continue, kalau yang ini discrete gitu ya Kak? Kak Tutor. Iya benar Kak. Oke deh. Kita tunggu 1 menit lagi aja kali ya, takut kelamaan nge-stuck di soal ini nggak sih? Iya bisa sih. Teman-teman masih ada waktu nih 1 menit buat tulis jawabannya di kolom chat. Kalau sama Tadi juga boleh sih apa, Kak? ngirim sama. Ini yang continue tadi banyak yang jawab, kenapa yang discrete cuma 1 ya? Oke, bisa dilanjut aja kali Bang, langsung ke pembahasannya. Oke, kita kerjain sama-sama ya. Oke. Ke stop share dong. Ya. Oke. Oh, ya. Oke. Nah, nomor 2. Mana nih kopinya? Ini. Oke, ini nomor 2 ya. Wah, benar. Jadi kalau yang nomor 1 adalah apa? Continue. Ini discrete nih. Jadi fx, y-nya adalah 1/18 dikali x tambah y untuk x-nya adalah 0,12 dan y-nya adalah 0,12 dan 0 untuk lainnya gitu. Nah, jika gx, y adalah suatu fungsi yang dimana nilainya adalah x tambah y, maka tentukan nilai harapan dari gx. Nah, berarti kan ini ya, pertanyaannya adalah hilang. Ekspektasi dari x plus y-nya itu berapa? Nah, sebenarnya kita kerjanya bisa pakai 2 cara ya. Nah, cara pertama itu apa kira-kira? Cara pertama adalah biasa pakai sigma ya. Notasi sigma. Nah, yang kedua, kita bisa jawab dengan cara ini, mendaftar. Mendaftar seluruh kemungkinan. Nah, terserah nih mana yang enak. Tapi untuk kasus ini ya, karena si X-nya itu sedikit, 0,12, Y-nya juga 0,12,
Artinya sebenarnya lebih enak pakai cara kedua. Nah, tapi nggak apa, kita kerjain pakai notasi sigma dulu ya. Ini biar yang susah dulu nih. Udah, kita kerjain pakai notasi sigma dulu. Ntar mana ini? Ya. Nah, ini berarti cara satu ya. Kita pakai cara satu. Cara satu pakai notasi sigma. Nah, notasi sigma berarti apa? Ekspektasi dari X tambah Y. Nah, kalau tadi kan ekspektasi X adalah XFX. Nah, kalau ekspektasi Y adalah YFY. Kalau ekspektasi X kali Y adalah X kali Y dikali Fx, Y. Nah, berarti ekspektasi X tambah Y karena melibatkan dua variabel di sini. Berarti ekspektasi X tambah Y adalah X tambah Y dikali dengan Fx, Y gitu. Nah, berarti ntar gimana dong? Karena ini adalah apa? Discrete, berarti kan dia pakainya sigma ya. Nah, kita mau sigmanya dari mana dulu? X dulu aja kali ya. Kan X-nya bergerak dari 0 sampai 2. Nah, nanti udah dapat hasilnya ini, kita sigmain lagi. Untuk Y-nya dimulai dari 0 sampai 2 gitu. Nah, berarti sebenarnya ekspektasi dari X tambah Y adalah X tambah Y dikali Fx, Y, sigma X sama dengan 0 sampai 2, ya Y-nya juga dari 0 sampai 2 sesuai si domain yang ada di soalnya gitu ya. Nah, ini tinggal kita kerjain aja nih. Berarti sigma X sama dengan 0 sampai 2, Y-nya juga sama dari Y sama dengan 0 sampai 2. Nah, ini sama tadi X tambah Y. Fx, Y adalah 1/18 dikali dengan X tambah Y. Nah, 1/18-nya kan apa? Bisa keluar ya. Karena kan kalau dia apa kayak pengali gitu ya, ya udahlah keluar aja gitu biar nggak ngeribetin ya. Sama kayak di integral nih. Berarti sigma Y sama dengan 0 sampai 2, ini juga sama masih ya. Sigma X sama dengan 0 sampai 2. Nah, ini kan X tambah Y dikali X tambah Y. X tambah Y kali X tambah Y adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, sekarang kita gini nih. Ini kan kita apa sigmainnya terhadap X nih. Berarti kan Y-nya gabut nih, nggak ada ini ya. Nggak ada apa-apain lah gitu ya. Karena kan X dulu nih yang dianuin. Nah, berarti gimana? Karena kita tahu kalau integral itu ditambah dan dikurang bisa dipisah, nah sigma juga sama. Kalau ditambah sama dikurang bisa dipisah. Berarti sigma X sama dengan 0 sampai 2 dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2XY itu sama aja dengan sigma X sama dengan 0 sampai 2 dari X kuadrat ditambah sigma X sama dengan 0 sampai 2 dari Y kuadrat ditambah sigma X sama dengan 0 sampai 2 dari 2XY. Nah, ini cuman dipisah aja ya, dipisah dikeluarin gitu. Berarti 1/18 sigma Y sama dengan 0 sampai 2. Nah, sigma X sama dengan 0 sampai 2 dari X kuadrat. Berarti apa? 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. 0 tambah 1 tambah 4. Berarti 5. Nah, sigma X sama dengan 0 sampai 2 dari Y kuadrat. Berarti ini terulang berapa kali? Kalau 0 sampai 2 itu terulang berapa kali sih? Ada yang tahu? Kalau dari 0 sampai 2 terulangnya berapa kali? Nah, terulangnya pasti 3 kali kan? 0, 1, dan 2 gitu. Berarti sebenarnya saat X sama dengan 0 nilainya adalah Y kuadrat. Karena kan dia yang dimasukin adalah X-nya kan. Nah, pas X-nya sama dengan 1, dia juga masih Y kuadrat. Pas X-nya sama dengan 2, dia juga masih Y kuadrat. Berarti sebenarnya sigma X sama dengan 0 sampai 2 dari Y kuadrat adalah Y kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti dia sebanyak 2 kurang 0 ditambah 1. Berarti 3 kali Y kuadrat. Nah, gitu ya. Ditambah sigma X sama dengan 0 sampai 2 dari 2XY. Berarti 2-nya kan bisa ke depan dulu dah gitu ya. 2-nya ke depan, sisa X kali Y gitu. Kalau X-nya 0 berarti 0 kali Y, berarti 0 gitu. Kalau X-nya 1 berarti 1 kali Y, berarti Y gitu. Kalau X-nya 2 berarti 2 kali Y. Ya 2Y gitu kan. Nah gitu. Jadinya adalah 1/18 dikali sigma Y sama dengan 0 sampai 2. Ini apa nih? 5 ditambah 3Y kuadrat. 2Y tambah Y adalah 3Y. 3Y kali 2. Berarti 6Y. Nah, sekarang kerjaan kita udah jadi lebih simpel kan? Karena udah dalam Y semua. Dan kita mau sigma-nya terhadap Y. Berarti 1/18. Ya sama kayak tadi. Kalau dia sigma, dia kalau ditambah sama dikurang bisa dipisah aja. Biar lebih gampang gitu kita ngerjainnya. Berarti sigma Y sama dengan 0 sampai 2 dari 5. Ditambah 3-nya ke depan aja ya. 3 dikali sigma Y sama dengan 0 sampai 2 dari Y kuadrat. Tambah 6-nya juga ke depan aja biar gampang. 6 dikali sigma Y sama dengan 0 sampai 2 dari Y gitu.
Nah, sama nih. Ini kan yang di sigma ini Y. Berarti selain Y, entah itu X, entah itu konstanta, ya udah dia cuman ngulang-ngulang aja gitu kan. Pas Y-nya sama dengan 0, ya 5 tetap 5 kan. Pas Y-nya adalah 1, ya 5-nya juga tetap 5. Pas Y-nya adalah 2, 5-nya juga tetap 5. Berarti 5-nya terulang sebanyak 2 kurang 0 ditambah 1. Berarti 3 kali 5 kan ya. Berarti 15 ditambah 3 dikali sigma Y sama dengan 0 sampai 2 dari Y kuadrat. Berarti saat Y-nya adalah 0, Y kuadratnya adalah 0. Pas 1 berarti 1 kuadrat 1. Pas 2, 2 kuadrat 4. Berarti 0 tambah 1 tambah 4. Berarti 5. Nah, ditambah 6 dikali sigma Y sama dengan 0 sampai 2 dari Y. Berarti 0 tambah 1 tambah 2. Berarti kan adalah 3. Udah, berarti jadinya 1/18 dikali 15 tambah 15 ya. Ini kan 5 kali 3 nih. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 18, 48. Nah, ini kan bisa dibagi 6 ya. 48 bagi 6, 8. 18 bagi 6, 3. Berarti hasilnya adalah 8/3. Berarti ekspektasi X tambah Y kalau kita ngerjainnya pakai cara 1 atau yang notasi sigma, hasilnya adalah 8/3. Nah, cuman kan agak ribet ya. Iya, lumayan lah. Nah, kalau kita ngerjainnya pakai cara 2 gimana? Yang tadi kita bilang ini, cara kedua. Bentar ya, cara kedua. Cara kedua kan kita sepakat pakai ini ya, mendaftar seluruh kemungkinan. Oke, biar nggak riuh ke atas lagi ya, berarti fx, y itu sendiri adalah, dapat tadi? 1/18 dikali x tambah y. 1/18 dikali x tambah y untuk x-nya adalah 0, 1, dan 2, y-nya juga sama ya, 0, 1, dan 2. Nah, artinya mendaftar seluruh kemungkinan itu maksudnya gini, kombinasi apa aja sih yang mungkin dari x dan y? Ini kan fx, y nih, berarti kan kita masang-masangin antara x dan y. Berarti seluruh kemungkinannya, seluruh kemungkinan yang mungkin adalah berapa aja kira-kira? Kalau kita punya x nih 0, 1, 2, y-nya 0, 1, 1 dan 2. Kalau kita mau pasangin x dan y, berarti kita bisa pasangin 0, 0, 0, 1, 0, 2, gitu kan ya? Ada lagi? Ada. 1, 0, 1, 1, 1, 2, gitu. Ada lagi kah? Ya ada gitu ya. Berarti satunya lagi adalah 2, 0, 2, 1, dan 22. Nah, benar nggak nih? Ada 9. Ya nggak tahu gitu kan. Nah, sebenarnya gini, X-nya kan kita mau ada 3 nih. X-nya ada 3, kita mau ambil 1. Dari 3 mau diambil 1, berarti caranya adalah 3 kombinasi 1. Nah, Y-nya juga sama, ada 3, kita mau ambil 1. 3 kombinasi 1, gitu kan. 3 kombinasi 1, 3. 3 kombinasi 1, 3. Karena kita mau ngambil X dan Y, karena penghubungnya dan berarti dikali. 3 kali 3, 9. Iya, benar, ada 9 kemungkinan, yaitu 00, 01, 02, dan seterusnya sampai 2,2 gitu. Nah, kalau 0,0 kan gini ya. Balik lagi nih, ekspektasi dari X tambah Y. Ekspektasi dari X tambah Y adalah X tambah Y dikali F X, Y. Nah, ini pakai sigma lah dan seterusnya ya. Nah, sigma X tambah Y dikali F X, Y adalah 1/18 dikali X tambah Y. Nah, sederhananya 1/18-nya bisa keluar. Jadi, tinggal X tambah Y, karena ini 2 kali ya, berarti kan kuadrat. Nah, ini sigma-sigma lah gitu ya. Nah, sigma-sigmanya ini, bedanya dengan cara 1 kan kita masukin tuh X dan Y-nya. Kalau ini kita daftar seluruh kemungkinannya yang ada 9 ini. Jadi, kalau dia 0,0, Fx, Y, atau 1/18-nya kan udah keluar nih, biarin aja lah gitu ya. Nah, berarti jadinya apa tuh? Hasilnya ekspektasi dari X tambah Y adalah 1/18 dikali X tambah Y kuadrat gitu. Nah, kalau 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0, berarti X tambah Y adalah 0 tambah 0, 0, 0 dikuadratin 0. Nah, 0 tambah 1, 1, 1 dikuadratin 1. 0 tambah 2, 2, 2 dikuadratin 4. 1 tambah 0, 1, 1 dikuadratin 1. 1 tambah 1, 2, 2 dikuadratin 4. Ditambah 1 tambah 2, 3, 3 dikuadratin 9, ditambah, lah, oke, ntar. Udah sampai mana nih? 9 ya. 9 itu 1 tambah 2 tadi ya. Nah, sekarang 2 tambah 0, 2, 2 kuadratin 4. 2 tambah 1, 3, 3 kuadratin 9. 2 tambah 2, 4 kuadratin 16. Nah, jadinya adalah 1/18. 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10. Ini 10 ya, yang sekian ini. Nah, terus 16 tambah 4.
itu juga 20. 9 tambah 9 berarti 18. Berarti 20 tambah 10 tambah 18 berarti 48. Berarti 48 bagi 18 bagi 6. Ini 8 bagi 6 ini 3. Ya, sama hasilnya sama-sama 8/3. Nah, serah nih mau lebih enak pakai cara mana? Cara mendaftar seluruh kemungkinan ataupun cara dengan notasi sigmanya gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya atau gimana? Aduh. Ada yang mau nanya nggak guys? Langsung aja di drop di chat atau mau nanya langsung juga nggak apa sih. Udah dikasih dua ini nih, dua opsi jawaban ya bang. Oh, Sih. Tapi kalau cara dua itu kalau itunya banyak bakal lama juga kan bang. iya benar Kiri. Oke, Ya, kayaknya nggak ada deh. Mungkin bisa next ke soal selanjutnya bang. mantap. Berarti sekarang soal ketiga ya. Oh iya, ini 8/3 ya, sama ya. Nah, sekarang contoh soal 3. Oke, boleh nih teman-teman dicoba dulu. Oke. Kalau udah nemu var x-nya bisa di drop aja ya teman-teman. Kalau udah nemu var 4x minus 2y. Ingat ya pakai teorema nih. Aduh, udah ada yang jawab bang. 176 katanya. Entah, keep dulu kali ya. Skip dulu kali. Ada yang lain nggak? Pakai ini ya teman-teman, pakai apa? Pakai teorema ini. Duh. Ya no. Apa ya no? Katanya yang var itu 8. Mau jawab? Oke, bisa. Terdengar suara saya? Terdengar. Kalau kan gugup lagi. Kan soalnya var 4x kurang 2y. Iya. Nah, habis itu kalau cara kerjanya, kalau teorema ax kurang by, rumusnya kan a kuadrat var x tambah b kuadrat var y. Nah, jadi var 4x kurang 2y berarti 4 kuadrat kali var x tambah 2 kuadrat kali var y. Habis itu 4 var berarti 4 dikuadratkan 16. Var x-nya 8. 16 kali 8 128. Tambah b kuadrat berarti 2 kuadrat sama dengan 14. 2 kuadrat 4 kali 12 48. Jumlahnya 176.
Aduh. Kalau yang cos 2x tambah y, y itu pakai apa? Teoremanya cos x, cos, ax tambah b. Berarti a var x. Berarti sini a var x. Maksudnya a kali var x berarti 2 kali 8, 16. Oke. Aduh, gimana Bang? Oh, ada yang jawab tuh. Katanya COP 12 katanya. Ada yang beda nih. Mungkin bisa dibuktiin Bang, yang mana yang benar nih. Tahu aja nggak tahu ya. Udah kerjain sama-sama ya, tapi kayaknya yang benar-benar deh tadi yang var. Tapi kalau yang kedua kayaknya beda ya, beda. Itu kan yang di apa di teorema kan x-nya doang gitu kan, y-nya doang. Nah, di sini yang di awalnya itu ada x dan y gitu. Mungkin agak beda. Mungkin ya, tapi nggak tahu dah. Sama kayak Wonu. Wonu apaan Wonu? Wonu. Oh, Wonu. Maaf. Udah kita kerjain ya. Ya. Nah, ini kan ada, ini fungsinya nggak ada ya, karena semuanya udah dikasih tahu nih angka-angkanya. Ekspektasi X-nya 5, ekspektasi Y-nya 4, var X-nya 8, var Y-nya 12, ditanya var 4X kurang 2Y, sama covariance dari 2X tambah Y, Y gitu. Nah, kita coba jawab dulu dah dari yang A. Oh ya, bisa nih. Oke. Dari yang A dulu ya, yang var 4X kurang 2Y. Nah, sederhananya, var 4X kurang 2Y adalah 4 kuadrat var X gitu kan ya, ditambah 2 kuadrat var Y gitu. Nah, ini kan karena dikurang juga ya. Nah, dia ngikut nih. Berarti 4 kali 2 kali 2, berarti 16 dikali covariance X, Y, kan gitu ya. Nah, cuman ini kan jadinya apa? 16 var X ditambah 4 var Y. Nah, benar kata Yano tadi ya. Nah, karena ini adalah apa? Independen. Kalau independen itu kan covariance-nya adalah 0 ya. Berarti min 16 kali 0. Ya 0, nggak usah kita tulis dah gitu ya. Nah, cuman mungkin kita bertanya-tanya nih. Bener, ini datang dari mana sih? Nah, gitu ya. Ya biar agak lamaan dikit kita coba cari aja ya. Ini datang dari mana sih var 4X kurang 2Y, ujuk-ujuk jadi 16 var X tambah 4 var Y, dikurang 16 covariance X, Y gitu ya. Nah, kita coba jawab dah. Datang dari mana tuh? var 4X kurang 2Y. Nah, var itu apa sih? Var itu apa? Ekspektasi dari si ini ya. 4X. Ya. 4X tambah 2Y dikurang mu dari 4X tambah 2Y. Awalnya kan ini dulu ya awalnya. Sebelum yang ekspektasi X kuadrat kurang ekspektasi X dikuadratin. Nah, tapi kan ini kan panjang nih, 4X tambah 2Y. Ini juga 4X tambah 2Y nih. Nah, biar enak kita misalin aja nih. Misalin 4X tambah 2Y-nya adalah K. Boleh ya? Nah, jadinya kan ekspektasi apa? K dikurang mu K kuadrat. Kan lebih enak ya? Kan 4X tambah 2Y lumayan ini, apa, membutuhkan banyak baris ya? Ya gitulah. Berarti ekspektasi, ini kuadratin kan? K kuadrat ditambah mu K kuadrat gitu. Dikurang 2 kali K dikali mu K. Nah, yang harus kita ingat, mu K itu adalah suatu angka, sementara K itu masih variabel gitu. Nah, karena ini adalah ekspektasi, dan ekspektasi itu sifatnya kalau ditambah dan dikurang bisa dilakuin sesuatu, dipisah-pisah gitu. Berarti kita pisah-pisah aja nih, berarti ekspektasi dari K kuadrat gitu kan. Ini apa sih? Ditambah ya? Ditambah dari ekspektasi dari mu K kuadrat. Ingat, mu K kuadrat itu adalah sebuah angka gitu kan. Atau gini dah, kita tulis dulu. Ekspektasi dari mu K kuadrat. Itu ya. Nah, gitu. Dikurang apa? Ekspektasi dari 2 kali K dikali mu K gitu. Nah, berarti jadinya ekspektasi dari K kuadrat kita biarin aja ya. Nggak usah kita ganggu dulu nih ekspektasi dari K kuadratnya. Nah, ditambah mu K kuadrat, ekspektasi dari mu K kuadrat kan artinya ekspektasi dari suatu angka. Karena kan mu K itu ntar suatu angka kan. Nah, karena ekspektasi dari suatu angka itu adalah angka itu sendiri, udah kita bikin aja di sini. Ekspektasi dari mu K kuadrat adalah mu K kuadrat itu sendiri kan. Nah, dikurang, ini kan 2 kali mu K nih.
Nah, karena 2 kali mu K itu 2 itu konstanta, mu K juga konstanta, berarti dia boleh keluar nih 2 kali mu K dikali ekspektasi dari K. Ekspektasi dari K ya sama juga mu K gitu. Berarti jadinya ekspektasi dari K kuadrat, nah mu K kuadrat dikurang 2 kali mu K, berarti mu K kuadrat. Mu K kuadrat dikurang 2 kali mu K kuadrat berarti minus mu K kuadrat gitu kan ya. Nah, iya benar kata Bakri tadi. Ekspektasi var dari 4x tambah 2y adalah ekspektasi dari 4x tambah 2y kuadrat dikurang ekspektasi dari 4x tambah 2y yang dikuadratkan gitu. Karena 4x tambah 2y adalah K gitu. Aman ya sampai sini ya berarti ya. Nah, terus ini kan K nih soalnya nggak paham nih apa sih K gitu. Mereka pahamnya X dan Y gitu. Ya udah kita kembaliin lagi. K itu adalah 4x tambah 2y gitu, dikuadratin. Nah, dikurang mu K. Mu K itu juga sama ya. Berarti mu dari K itu apa? 4x. Atau gini dah. Mu itu kan ekspektasi ya. Berarti ekspektasi dari K gitu. Atau ekspektasi dari K, di mana K-nya adalah 4x ditambah 2y. Cuman kalau yang tadi adalah 4x tambah 2y-nya yang dikuadratin, ini nilai ekspektasinya yang dikuadratin. Ingat karena mu K sama aja dengan ekspektasi dari K, di mana K-nya adalah 4x tambah 2y gitu. Berarti ekspektasi dari 4x tambah 2y dikuadratin. Berarti 16 x kuadrat gitu kan, ditambah 2 kali 2, 4 y kuadrat ditambah 4 kali 2 kali 2, 16 xy. Nah, gitu. Nah, sementara ini ekspektasi dari 4x tambah 2y sama, bisa kita pecah dulu. 4 kali ekspektasi x ditambah 2 dikali ekspektasi y. Ntar hasilnya berapa, kita kuadratkan gitu. Ya maklum lah ya kalau ada yang yang lebih-lebih gini ya, tanda kurungnya. Semoga pas lah. Ya udah dah. Oke, ntar ya. Ini kursornya hilang. Nah, sama ini juga bisa keluar kan? Kalau dia ekspektasi ditambah ataupun dikurang, ini kan bisa keluar. 16-nya boleh keluar ya. Berarti 16 kali ekspektasi x kuadrat ditambah 4 kali ekspektasi y kuadrat gitu. Ditambah 16 dikali ekspektasi, atau nggak usah pakai kurung ya. 16 kali aja ya. 16 kali ekspektasi x kali y. Nah, ini adalah bentuk yang awalnya tadi kan. Atau kita kurungin dulu biar gampang kita ngelihatnya. Dikurang. Nah, kalau ini dikuadratin jadinya apa? 16 ekspektasi dari x. Ingat ekspektasi x-nya yang dikuadratin ya, bukan x-nya yang dikuadratin. Ditambah 4 dikali ekspektasi y-nya yang dikuadratin ditambah 4 kali 2 kali 2 berarti 16 kali ekspektasi x dikali dengan ekspektasi y. Nah, gitu. Nah, terus gimana nih? Ini bisa kita pasang-pasangin gitu. Kita cocok-cocokin dah gitu ya. Ini kan ada ekspektasi x kuadrat, ada ekspektasi x yang dikuadratkan. Beda ya? Nah, 16 sama 16-nya kan sama nih. Bisa keluar nih. Berarti 16 dikali ekspektasi x kuadrat dikurang ekspektasi x yang dikuadratkan. Gitu. Nah, ditambah, ini ada y kuadrat, ekspektasi y kuadrat, ada ekspektasi y yang dikuadratkan. Berarti 4 dikali ekspektasi y kuadrat dikurang ekspektasi y yang dikuadratkan. Gitu. Ditambah, ini 16 nih, 16-nya boleh keluar. Gimana ya? Sini aja ya, biar udah gitu deh. Berarti berapa tadi? 16 dikali ekspektasi XY. Nah, dikurang berapa? Ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, gitu. Perlu ya, satu lagi. Ya, gitu. Oke. Nah, ini kita ingat-ingat lagi nih. 16 ekspektasi x kuadrat dikurang ekspektasi x yang dikuadratkan itu apa? Ekspektasi x kuadrat dikurang ekspektasi x yang dikuadratkan. Var X, Bang. Iya, benar. Berarti 16 dikali var x gitu. Ditambah 4 kali ekspektasi y kuadrat dikurang ekspektasi y yang dikuadratkan. Ya sama ya pasti ya, var y. Nah, benar. Nah, ditambah. Ini ditambah apa kurang ya? Tambah ya, benar ya, ditambah. Dan mana nih kursornya? Ditambah 16 ekspektasi x dikurang ekspektasi x dikali ekspektasi y. Ayo, apa nih barusan? Ekspektasi x dikurang ekspektasi x dikali ekspektasi y itu adalah Cos X. Iya, benar, cos x. Nah, itulah kenapa
si var 4x tambah 2y adalah 16 var x ditambah 4 var y ditambah 16 covariance xy gitu. Ini tambah apa kurang sih soalnya? Dikurang ya? Ya dikurang mau. Ini aku tulisnya Udah. tambah di sini ya. Jadi coba kita cek dulu Oh ya. iya. Ya gitu dah. Kalau ditambah berarti kan tinggal nyesuaiin aja ya sebenarnya. Nah, karena di sini apa aku udah terlanjur nulisnya 4x tambah 2y, ya udahlah ya. Nah, ntar bisa. Pokoknya arahnya ke situ lah. Arah kenapa bisa jadi kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak penting ya. Ya udahlah. Langsung aja ke sini. Berarti 16 var x ditambah 4 var y ya. Ya udah, berapa nih hasilnya? 16 dikali var x adalah 8 ya. 16 kali 8 ditambah 4 dikali var y. Var y adalah 12. Nah, 16 kali 8, 8 kali 6. Gimana sih cara kalian? Berapa ini? Berapa guys aku ngitung? 128 ya? Ditambah 48. Ya, ini 6, 4, 5, 6, 7, 176. Berarti benar ya jawaban Yano, jawaban Caca, dan jawaban teman-teman yang lain. Nah, gitu. Bisa kop. Sisa kof ya? Ya. Udahlah. Ntar ya, ini agak ribuan nih. Satu lagi adalah covariance dari, bentar, berapa nih? 2x tambah y, y. 2x tambah y, y. Nah, gitu. Nah, kan kalau di teorema-teorema yang dikasih di PPT ya, di PPT dosen maupun di PPT KSM ini kan adanya x-nya sendiri gitu kan, y-nya sendiri. Nah, ini tuh dia nyatu gitu. X dan y-nya nyatu di satu tempat. Di 2x tambah y gitu. Satunya lagi ya dia memang sendiri gitu. Makanya kita nggak bisa pakai yang itu ya, yang teorema yang di PPT ini ya. Iya, kita harus ini ingat-ingat bentuk umumnya gini. Covariance XY itu adalah ekspektasi dari XY gitu kan, dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Dengan apa? Dengan logika yang sama. Berarti ini tuh apa? Ini kan sederhananya X-nya dikali Y gitu kan. Gitu. X, Y kan berarti X kali Y gitu ya. Nah, ini X-nya sendiri, Y-nya sendiri gitu kan. Kalau kita pikir gitu. Nah, ini berarti covariance 2X tambah Y, Y jadinya apa kalau bentukannya mirip? 2X tambah Y nanti bakal dikali sama Y gitu kan ya. Nah, dikurang ekspektasi dari X. X itu kan bagian sendiri yang pertama. Berarti di sini jadinya ekspektasi dari 2X tambah Y dikali ekspektasi dari si Y-nya gitu. Nah, kan bentukannya sama tuh kalau kita pakai logika yang bentuk umumnya kan. Di mana cov X-Y adalah ekspektasi X-Y dikurang ekspektasi X kali ekspektasi Y. Artinya, yang pertamanya itu dikali dengan yang kedua, terus dikurang yang pertamanya sendiri, yang keduanya sendiri gitu kan. Nah, iya juga di sini juga sama, 2X tambah Y dikali Y, terus yang awalnya sendiri, yang keduanya sendiri gitu. Nah, ini jadinya apa? 2X tambah Y dikali Y, berarti 2XY ditambah Y kali Y. Y kuadrat dikurang ekspektasi dari 2X tambah Y. Ini kita rapiin nanti ya, tapi bukan sekarang. Nah, ini gimana nih berarti? Ekspektasi 2XY ditambah Y kuadrat. Ingat, ini tuh adalah saling independen ya. Artinya, kalau saling independen kan, ya kita tahu sendiri lah. Artinya ekspektasi XY-nya bakal sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y kan. Artinya covariance-nya adalah 0. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, ekspektasi itu mau dia ditambah, mau dia dikurang, kalau ada si ininya, si konstanta ya, dia bisa keluar gitu kan. Nah, iya ini juga sama, duanya keluar, tinggal ekspektasi XY itu ditambah, karena ini ingat ya, kalau ekspektasi kalau ditambah dia bisa pecah nih. Berarti ini ekspektasi Y kuadrat dikurang. Nah, ditambah ekspektasi dari Y. Gitu kan bisa dipecah gitu ya. 2X tambah Y kan berarti 2 kali ekspektasi X ditambah ekspektasi Y. Ntar, yang ini tuh dikali lagi dengan ekspektasi dari si Y-nya berapa. Nah, kan kita tahu nih ekspektasi Y itu berapa dan seterusnya ya. Nah, ekspektasi XY karena ini adalah independen gimana? Karena independen artinya apa kalau independen?
Samaan ya Bang. Iya, Ekspektasi benar. XY-nya sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi benar. Y. Ekspektasi X kali Y adalah ekspektasi X dikali ekspektasi Y adalah ekspektasi X kali Y. Nah, berarti ini ekspektasi X ya. Ya udah, berarti ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Karena kan yang diketahui di soal cuma ini ya. Dan teman-temannya lah. Nah, ekspektasi Y kuadrat, gimana tuh cara nyari ekspektasi Y kuadrat? Apakah ekspektasi Y kuadrat adalah ekspektasi Y dikali ekspektasi Y? Ya nggak tahu. Gitu. Karena nggak tahu, berarti gimana? Iya, di sini ada var kan, ada var X gitu. Ini yang ditanya apa sih? Ekspektasi dari Y kuadrat. Nah, kan kita tahu nih, ekspektasi Y sama ekspektasi Y kuadrat pasti ada hubungannya dengan var Y gitu. Nah, kita coba-coba ingat lagi nih, apa nih hubungannya? Bentar ya, mana nih? Ayo dong kursor. Nah, ini. Var Y. Var Y itu apa? Ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y yang dikuadratkan gitu. Nah, berarti ekspektasi Y kuadrat ada dong hubungannya sama ini ya. Di mana ekspektasi Y kuadrat itu adalah var Y dikurang ya, berarti ditambah ya, pindah ruas kan. Berarti ekspektasi Y kuadrat adalah var Y ditambah ekspektasi dari Y yang dikuadratkan. Karena yang diketahui di soal cuman itu kan. Nah, dikurang, ini dikali ya. Berarti 2 kali ekspektasi X dikali ya. Berarti 2 kali ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, ini kali lagi kan. Ekspektasi Y kali ekspektasi Y. Berarti ada min ya. Minnya ya, min ekspektasi Y kali ekspektasi Y. Ya udah nih, kita tinggal masukin aja. Karena kan udah dikasih tahu nih di soal. Ekspektasi Y berapa? Ekspektasi Y. Ekspektasi apa sih? Ekspektasi X ini ya. Ekspektasi X adalah 5. Nah, berarti 2 kali 5. Ekspektasi Y-nya 4 ditambah var Y berapa? Var Y 12. 12 ditambah ekspektasi dari Y. Ekspektasi dari Y 4. Tapi nilainya dikuadratkan. Ya, terus itu ada ya, 4 kuadrat. Dikurang 2 kali ekspektasi X. Ekspektasi X 5. Ekspektasi Y 4. Berarti 2 kali 5 kali 4 dikurang ekspektasi Y 4 ya. Ya, 4 dikali 4. Tuh ya, malum ya tulisannya ya. 5 kali 2 kali 4 berarti 40 ditambah 12 ditambah 4 kuadrat 16 dikurang 5 kali 2 10 kali ini 40 dikurang 16 40 sama 40 habis 16 sama 16 habis berarti 12 ya, berarti benar ya yang jawab tadi di chat ya. Siapa tuh yang jawab di chat? Ah ya, Caca benar. Dan teman-teman lah ya, Caca dan teman-teman. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Kita gimana? Aman, Bang. Aman, oke. Oke, aman ya? Aman lah. Mantap, mantap. Lanjut aja berarti ya. Cek dulu nih. Cek dulu. 176. Ya, bener nggak deh? Ya, benar. 176 sama berapa tadi? 12 ya. 176 sama 12. Oh iya, benar. Dah, lanjut dah ini sekarang. Mungkin bisa next soal 4 Bang. Sudah, Bun. Sudah soal 4 nih. Oh ya. Mungkin bisa itu aja Bang, bisa langsung dibahas aja. Soalnya ini waktunya udah mepet. Ya. Gas aja lah ya. Gas aja. Yes. Ya. Oke. Nah ya, fx, y-nya adalah 1, sederhana ya berarti ya. Nah, x-nya itu 0 sampai 1, y-nya 0 sampai 1 juga, suruh cari covariance dari x dan y, atau pertanyaannya itu cov x-nya berapa. Nah, karena kita nggak paham nih, nah kita harus ini dulu ya. Cov x, y adalah ekspektasi dari xy dikurang ekspektasi x dikali ekspektasi y gitu ya. Nah, ekspektasi x-nya kan kita belum tahu nih, kita cari dulu nih.
ekspektasi XY, oh ya, ini fungsinya kan udah jelas nih. Ini adalah ubah acak kontinu. Berarti ekspektasi X-nya adalah XY dikali F, X, Y. Nah, terserah kita mau integralinnya terhadap apa dulu. Karena ini kan cuman bentukan apa? Persegi 4 ya, segi 4. Ya udah mau terbalik juga nggak masalah. Yang penting sesuai gitu ya. Kalau ditulis X dulu udah gitulah. Dari 0 sampai 1, anggaplah X dulu ya. Selanjutnya 0 sampai 1 juga masih sama, tapi terhadap Y gitu. Nah, berarti integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1, XY dikali Fx, Y. Fx, Y ini kan 1 nih, berarti XY dx, dy. Nah, tinggal kita kerjain nih. Integralin dulu terhadap X. Nah, kalau kita integralin terhadap X, berarti ini adalah 1/2 X kuadrat Y. Nah, batasnya dari 0 sampai 1. Ntar hasilnya berapa, diintegralin lagi terhadap Y. Berarti integral 0 sampai 1. Ini yang dimasukin 1 sama 0-nya untuk X-nya ya. Berarti setengah dikali 1 kuadrat, 1 dikali Y. Ini kurang kalau dimasukin 0 ya 0. Nah, ini dy setengah integral, langsung aja ya. Integral dari Y adalah setengah Y kuadrat. Berarti setengah-setengah 1/4. Y kuadrat batasnya 0 sampai 1. Jadinya 1/4 dikali 1 kurang 0 ya 1/4 gitu. Nah, ini pasti udah pada paham lah ya. Karena ini kan sederhana nih fungsinya juga. Oke, sekarang ekspektasi X. Nah, ya bebas ya kalau teman-teman sukanya ekspektasi X adalah X dikali Fx, Y juga nggak masalah. Kalau atau mau satu-satu juga nggak masalah gitu ya. Toh hasilnya juga sama. Nah, ekspektasi X itu apa? Iya, X dikali Fx gitu. Karena kita punyanya Fx, Y yang bersama, kita harus cari marginalnya dulu terhadap X gitu kan. Nah, Fx ya berarti diintegralnya terhadap X gitu. Dimana X-nya itu adalah dari 0 sampai 1. Nah, berarti integral 0 sampai 1 X dikali Fx. Fx karena marginal, berarti kita integralin juga. Tapi integralnya terhadap Y kan. 0 sampai 1 Fx, Y. Di mana Fx, Y-nya adalah 1 dikali dy gitu kan. Nah, ini dx. Ya udah dah, dikali nih. Nah, tapi karena diintegralnya terhadap Y, artinya selain Y-nya adalah konstanta kan. Termasuk X. X juga konstanta kalau hitungannya integral terhadap Y. Berarti integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1 dia boleh gabung gitu ya, gabung ke dalam gitu. Nah, X dy dx. Nah, berarti integral 0 sampai 1 ini kita integral nih terhadap Y tapi. Nah, berarti ya udah ditempel aja Y-nya ke X gitu kan. Nah, ini 0 sampai 1 ntar hasilnya berapa diintegralin lagi terhadap X. Nah, masukin nih. Yang dimasukin adalah si Y-nya ya. Si Y-nya dimasukin. Berarti X dikali 1 kurang 0. Berarti X. Itu integral 0 sampai 1 dari X dx. Integral 0 sampai 1 dari X dx adalah setengah X kuadrat. Gitu kan. Batasnya dari 0 sampai 1. Berarti setengah dikali 1 kuadrat, 1 kurang 0 ya. Setengah kali 1 ya, setengah lah gitu ya. Nah, gitu. Sekarang ekspektasi Y. Ekspektasi Y berarti gimana? Ya sama. YF, YDY kan. Nah, cuman batas Y-nya sama juga, 0 sampai 1. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, ini bedanya apa sih ekspektasi X sama ekspektasi Y sebenarnya? Ya sama aja kan? Cuman ini ntar X kali Fx kan, ya gitulah. Udah kita coba dulu dah. Ini ya, integral 0 sampai 1, Y dikali Fy. Berarti Fy adalah kita integralin terhadap X gitu kan. X-nya dari 0 sampai 1. Nah, berarti Fy. Fy itu kan integral yang untuk X-nya. X-nya dari 0 sampai 1, Fx, Y adalah 1 gitu. Kalau Fy berarti kita integralnya terhadap X. Nah, ntar di luarnya kan integral lagi kan terhadap Y. Nah, berarti idenya apa? 01, 01, karena si Y adalah konstanta, berarti dia bisa masuk ke dalam X gitu kan. Berarti Y, dx, dy. Nah, kalau kita lihat bentukan ini, itu sebenarnya sama aja nih sama ini. Ya kan? Iya kan? Kalau kita masukin apa? X-nya kita ganti Y, ya bakal jadi ini kan sama kan? Gitu. Berarti ininya apa? Logikanya berarti ini juga hasilnya adalah setengah. Iya kan? Karena gini nih, kalau kita misalin X-nya adalah Y, ya berarti X-nya jadi Y, dy-nya jadi dx, dx-nya jadi dy. Kan batasnya juga sama kan, mau terbalik mau enggak kan sama itu jadinya. Nah, jadi ekspektasi Y-nya juga setengah. Nah, artinya apa? Kan kita mau cari covariance. Berarti covariance X, Y. Berarti ekspektasi dari XY dikurang ekspektasi dari X dikali ekspektasi dari Y. Ekspektasi XY itu tadi kita dapat adalah 1/4
dikurang ekspektasi dari X setengah dikali dengan ekspektasi dari Y setengah. Berarti 1/4 kurang 1/4. Berarti 0 ya. Kalau covariance-nya adalah 0, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah saling independen. Kalau dia saling independen, berarti dia tidak dependen gitu kan. Gabut. Ya gitu dah. Gimana? Ada yang mau ditanyain atau gimana? Ya bener ya Cece tadi ya. Mantap. Tinggal Aku udah yakin benar, ternyata di prank. Kesel banget. oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak? Aman kan ya? Tinggal diintegralin doang untuk cari ininya, ekspektasi. Oke. Intinya ya ini sih, pelajarin integral lagi gitu. Nah, iya. Benar. Sama ya, berarti ya. Bisa langsung. Nah, Gas ini. nomor 5. Nah, ini soalnya sama ya. Nomor 5. Apa sih Apa pertanyaannya? ini? Masih Oh, satu koefisien. soal lagi bang. Koefisien Ini apa sih korelasi tadi? ya. Koefisien korelasi. Oh ya dari soal yang itu juga ya. Iya, masih sama. Ditanya Ini Ro dari ya. ini ya. Langsung dilanjut dari sini aja kayaknya, Bang. Ah iya benar. Ro itu apa sih, Ro? Ro itu kan covariance X Covarian ya. per akar var X Iya, kali benar. akar var Y. Akar var X, akar var Y. Nah, covariance X-nya berapa? 0 ya. Ini kan akar nih, yang kayak EJ bilang tadi, akar itu kan masih positif. Ah, nggak peduli dah, pokoknya 0 dibagi positif gitu ya. 0 bagi positif ya, 0. Kalau 0 artinya dia saling independen gitu ya. Ya udah dah, saling bebas gitu. Artinya tidak ada hubungannya gitu. Gimana? Aman nggak ya? Aman. Oke guys, soal bonus. Itu sih paling aman lah. Sorry banget guys, ini koneksiku rada-rada baru. Aku boleh ikut jawab juga nggak, Bek? Oke guys. Oh, Halo guys. gampang Teman-teman nih. yang udah ketemu jawabannya boleh langsung itu aja raise hand, tapi kenalan sambil on cam. Tuh, bener banget tuh. Kalau yang mau stretching dulu dah ya. Minum air putih biar fokus. Kalau nggak ada yang raise hand nanti biar Mbak Dokum yang itu dapat cuan. Iya dong. Waduh, mending turu. Nggak ada yang salah sih sama turu ya. Aku juga kayaknya mending turu. Tapi mending itu nggak sih? Mending jawab nanti dapat cuan baru tidurnya full senyum. Wah, itu sih paling benar. Sih. Dapat cuan. Siapa sih yang nggak senang dapat cuan ya? Ayo guys, buat pengantar tidur. Raise hand dong. Ayo yang udah selesai ngerjainnya langsung raise hand aja. Tony, raise hand dong, jawab Ton. Semangat Tony. Ayo Ton. Kayaknya ini bakalan lama ya, soalnya yang biasa jawab sekarang jadi tutor.
Ayo guys. Mungkin bisa raise hand dulu KDB. Waduh, KDB siapa nih? Oh, aku belum on cam ya. Sorry. Ayo KDB. Coba Mau dulu aja. mastiin dulu. Kalau udah benar baru raise hand. Soalnya baru nebak. Coba apa nebak kan bagian ini ya. Spill dulu jawabannya, tapi spill jawabannya jangan lewat chat. Kenalan dulu, baru jawaban. Ya, cek jawaban dulu dong. Kalau udah benar baru dijelasin. Passwordnya. 134 131. Gaston berapa kan? 3/10 kayaknya. 3/10. Nice. Apa nice? Jelasin Tan, jelasin. Oh, bentar. On cam dulu Ton. Bisa nggak on cam tuh? Bisa on cam nggak Ton? Bisa. Aku dikasih tahu Bang Diki. Jangan-jangan lain kamu ini yang jawab. Enggak, aku dikasih tahu Bang Diki. Bang Diki emang tersangka terus ya. Ayo Ton, on cam dulu dong Ton. Oke, maju dulu. Udah. Ntar, ini kan continue ya. Terus batasnya digabungin jadi satu gitu. Jadi kalau aku sih pakainya yang DY DX. Jadi batasnya itu dari 0 sampai 3 untuk DY. Terus 0 sampai 1 untuk batas luarnya untuk X. Nah, berarti ntar kan XY dikali 3X ya. Berarti 3X kuadrat Y. Integral dari 0 sampai X DY. Integral dari 0 sampai 1 dx gitu. Terus kita selesaiin yang dalamnya dulu yang 0 sampai x 3x kuadrat y, itu hasilnya 3/2 x pangkat 4. Nah, terus kita integralin lagi tuh, batasnya dari 0 sampai 1 terhadap x. Berarti kan 3/10 x pangkat 5 dari 0 sampai 1. Nah, itu hasilnya 3/10. Gitu doang. Ya, benar-benar. Nah, berarti integralnya ditelusurin dari Y dulu ya, baru X ya? Boleh. Dari X dulu, baru Y juga nggak apa-apa, sama aja hasilnya. Benar-benar. Nah, ini ya, 3/10. Nice. Ini gimana? Lanjut lagi atau? Sorry, aku kelempar Bang. Jadi gimana? Udah bener ya Bang? Udah benar, Kri. Benar banget. Mungkin bisa dijelasin dikit Bang. Benar. Jadi apa yang dibilang Tony benar. Jadi gini, kalau kita digambarin kan ada ini ya, ada yang merah ini dah, yang diarsir kena semuanya gitu ya. Nah, kalau Tony tadi ngerjainnya dia telusurin dulu dari Y, sumbu Y. Jadi kan kalau dari Y kan ketemu ini dulu nih, Y sama dengan 0. Baru ketemu Y sama dengan X. Sudah di sumbu Y, ntar kalau kita lihat dari sumbu X-nya, dia mulai dari 0 sampai 1 gitu. Atau kalau mau dari sumbu X-nya dulu juga nggak apa-apa gitu. Baru sumbu Y-nya juga nggak apa-apa. Toh hasilnya sama aja. Ya, sama-sama 3/10 gitu. Nah, gitu dah. Oke. Mungkin bisa next soal selanjutnya Bang. Udah, weh. Ini sudah soal Ayo deh. selanjutnya. Maaf ya Bang, jaringannya Ebek nih emang agak-agak ngeselin emang. Ebeknya harusnya Maaf. itu deh, suruh manjatkan aja nggak sih? Iya nih, dari tadi nyuruh, oke soal selanjutnya, padahal udah di soal selanjutnya. Oke. Emang butuh donasi jaringan.
Oke. Waduh, berdasarkan soal sebelumnya nih. Berarti yang udah sorry. Oke. Aduh, ini buat yang udah jawab soal sebelumnya pasti ini deh. Pasti lebih cepet nih jawabnya. Oke, guys. Ini apa sigma XY ini kan sama aja dengan ini ya, kovarian dari XY-nya. Cuman beda notasi doang. Jadi jangan bingung ya kalau misalkan ada notasi yang kayak gini. Tapi di materi tadi udah kayak gini juga kan ya notasinya. Ini nih Yano nih yang jawab apa? Contoh soal tadi mau jawab lagi nggak? Bayano, ada siapa lagi nih? Yang masih ada. Ini Radia juga tadi juga ada jawab. Bagus saya jawab Gus. Nggak deh Bakri, aduh. Nggak dulu. Kapan Gus? Kalau nggak sekarang. Oke. Ingat guys, ini apa? Rumus kovarian tadi apa? Waduh, udah di-spill sama Kak Cici tuh. Wes. Ekspektasi X-nya bisa didapat dari ini tadi ya, dari yang soal sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang udah jawab, aduh, pasti udah cepet nih jawabnya. Rumusnya doang, ngitungnya kagak. Agar ya. Semangat Tony. Pasti Tony. Ton semangat 3 soal bonus Ton. 3 soal bonus Ton. Ayo guys, jangan sampai kalah sama Tony. Ayo guys, mayan, cuan-cuan. Kalau enggak ntar uangnya masuk kantong aku. Mending kantong aku aja nggak sih, Bek? Aku yang ngasih tahu rumus. Udah aku ngasih tahu jawabannya deh. Ambil jatah pulang. Waduh. Ayo nih. Pak Is, ayo Pak Is. Jawab Is. Parah sih. Mau jawab takut bener. Lah, kan emang jawab harus bener guys. Ayo Pak Is. Bang. Salah maksudnya. Nggak apa, siapa tahu salah beneran. Ayo Bang Faiz. Rasain dulu dong. Yang jawab tapi belum kerjain. Ya kerjain lah. Mau jawab takut bener Sam. Independen kah? Mau jawaban. Ya coba aja dulu Bang.
Ya, guys. Mungkin sampai 214. Ini jam aku ya. Kalau WIP jam 24.06 deh. Kalau nggak ada jawab, ya udah nih hangus nih. Kita kasih 2 menit lagi. Ya nggak, Cek? Aduh, jangan hangus dong, guys. Ayo dong. Aku udah Parah bantu sih. spill nih. Wes, mau coba. Ayo, semangat, semangat, semangat. Ayo. Ini boleh coba sambil ngerjain nggak? Aku belum belum ngerjain soalnya. Coba aja Maksudnya dulu. sambil ngerjain gitu, sambil ngomong gitu. Boleh nggak, Bek? Ayo cobalah, cobalah. Ya, coba aja dulu. Berarti kan itu ya, kovarian X ya. Berarti kan ekspektasi X dikurang ekspektasi X dikurang ekspektasi Y. Cuman kan di sini kalau dilihat batasnya dia udah pasti memengaruhi ya. Dia nggak independen ya. Nggak tahu sih benar apa enggak, tapi kata Bu Efri gitu. Nah, aku coba ekspektasi X-nya kan tadi udah ketemu 3/10 3/10 ya. Ya. Bentar. Terus? Bahkan kamu yang jawab barusan. Masa lupa? Iyalah, aku langsung lupa loh. Iya, 3/10. Parah-parah. Ya kan namanya tadi 3/10 ya. Kalau kita mau nyari yang ekspektasi X berarti dari 01 terus dari 0 berapa itu? 0 sampai X ya. Dari 0 sampai X dx berarti 3x kuadrat dy dx. Berarti kan dia terhadap y ya. Berarti 3x kuadrat y batasnya dari 0 sampai x. Woi Diki, kamu lagi share screen. Gua X. filter weh. 0 sampai 1. Nggak apa. Berarti ininya jadi 3x pangkat 3. X. Berarti untuk ekspektasi X-nya itu 3/4 ya, kalau nggak salah. Ya, aku dapatnya 3/4, terus nyari ekspektasi Y-nya itu dari 01, 0x, 3xy, dy, dx. Berarti ini kalau terhadap Y berarti 3/2, xy pangkat 2, batasnya dari 0 sampai x, integral dari 01 dx. Berarti kalau terhadap Y berarti sama ya, 3/2 x pangkat 3 x pangkat 3 dx. Nah kalau integralin lagi berarti 3/2 kali 4 8 x pangkat 4 01. 3/8 sama 3/4. Aku dapatnya ekspektasi X-nya 3/4. Terus ekspektasi Y-nya 3/8. Nah, sisa masukin rumus tuh. Berarti berapa ya? Kovarian X ya. Sama dengan ekspektasi X kan 3/10. Dikurang 3/4 dikali 3/8. Berarti 3/10 dikurang 9/8, 16, 24, 32. 32. Ini 320. Gimana sih? 320. 10, 32 kali 3. Berarti 32 kali 3, 9, 6. Dikurang 10 kali 90, 6/320. Bagi Bener. 6/320 ya. Terus bagi 2 berarti 3/1 160. Lah, Bener. iya nggak sih? Bener. Berapa? 3/160. Oke. Selamat ya. Udah aku yang nentuin ya. Ya boleh Bang. Bener ya Bang? Mantap Tony. Bener. Bener kalau apa yang dibilang Tony. Bentar ya. Dikasih tahu. Oke ya benar jawabannya 3/160 kalau dilihat masing-masing ekspektasi X dan Y-nya juga sama kayak yang dibilang Tony tadi. Nah, kita lanjut ya nomor 3 ya.
Nah, aku spill aja jawabannya ya. Tadi covariance-nya dapatnya berapa? Positif kan ya? Berarti jawabannya pasti antara 0 dan 1 ini. Aku boleh nebak nggak? Aku boleh nebak nggak? Tapi kalau aku nebak dapat cuannya nggak baik. Ada baik nggak sih? Ada. Ah, Jadi nggak enak dikasih tahu passwordnya. Ini yang Eja bilang tadi, weh. Oh iya benar-benar. Ayo guys. Waduh, ada artis nih guys. Baru nyadar aku. Ada Isyana, ada Raisak. Aduh, udah 2 soal dikit sama Tony ya. ayo Parah sih. Ton, keep 3 soal Ton. Udah 3 Biar soal. kayak berasa tutor Ton. Parah Tony guys. Jadi enak. Padahal di kelas mah tidur mah Tony. Ayo nih, ini yang apa? Yang udah jawab tadi siapa ya? Faiz. Oh, dua Faiz nih. Faiz Fatur Rahman. Ayo Bang, coba lagi Bang. Sama Rahmani juga jawab 3/10. Yuk. Karena tadi udah tahu kan ya kok apa kovariannya. Berarti sisa nyari yang bawahnya doang. Akar variannya atau standar deviasi ya. Guys, jangan lupa ya. Nanti jangan pilih statement lagi. Bosan guys. Gas sih, FVD sih, gas. FVD atau DDP lah. FVD nggak pernah ya. Tuh kata Raisak, DDP katanya. Raisak yang nutorin ya. FVD aja deng. Iya sih, sekarang FVD udah mulai ngambang cuy. Nggak ngerti aku. Biar ebek kasihan. Aduh, parah sih Raisak ya. Aku tandain ya Raisak ya. Oke. Ntar ajakin teman-teman kelasnya buat voting DDP. DDP. Ayo guys. Ayo Bang Yano, siapa lagi tadi ya? Enggak nyanyi, enggak Raisak. Iya nih, boleh deh request Mbak. Dangdut bisa nggak Mbak? Bisa. Kejora. Aduh, Dede Lesti banget ya. Oh iya, mungkin saran kali ya.
Aku masih sering lihat sih banyak yang ngerjain kalau fx, y terus ada domainnya gini, banyak yang ngerjainnya nggak digambar gitu. Mungkin bisa digambar dulu kali ya. Soalnya nggak selamanya x dan y-nya adalah konstanta gitu kan. Kalau konstanta kan nggak masalah ya. Cuman kalau nyatu-nyatu kayak gini nih jadi masalah gitu. Ntar kalau yang udah jawab, aku mau nanya Bang, itu gambar kalau kayak gini tuh gimana? Kabur ah. Gini nih, gini. Pas pertanyaan kabur. Hey guys. Ton, ayo Iya jawab sih. Ton. Jangan-jangan Tony lagi nih. Ton, ayo jawab Ton. Serius sih, aku Halo, mau halo. nyoba lagi. Iya Ada lagi? coba. Ini Yano udah unik nih. Yana mau coba. Kalau Coba ya. jawabannya 2x per 1 kurang y kuadrat, Ini kan ini Yano, apa? korelasi. Korelasi kan. Otomatis dia berupa itu berapa angka. Independen. Kenapa? Kalau korelasi independen atau dependen gitu kan? Enggak, itu kalau korelasi itu berupa angka, ya kan Bang? Iya benar, angka dari -1 sampai 1. Ya, hasilnya dari -1 sampai 1. Jadi selain itu berarti ada yang ada yang kurang tepat gitu. Kalau 0,01875, Gimana Bang? Benar nggak? Itu kan yang tadi 3/10. 0,01875 ya? Kayaknya belum kan? Belum tepat ya? Waduh. Mungkin dikoreksi lagi Bang. Mungkin kali aja ada yang keliru. Kayak ada yang lain nggak selain Tony? Parah sih Tony borong, masa sih borong? Selain Tony, ada lagi atau selain Bang Yana? kan 0,1875 kan 3/160. Bukan 3/10. Berapa? Kan saya jawab kan 0,01875. Iya. Ya itu jawabannya. Itu jawabannya ya? Iya. Gimana Bang? Masih kurang ya? Kurang tepat Sudah. ya? Masih kurang tepat Bang Yano. Tapi kayaknya yang BB ini coba deh. Ayo BBB, mungkin bisa ini dulu. Aku nggak tahu nih BBB ini siapa. Benar nggak tapi nih? Kan coba dulu. Tes aja dulu. Berliana. Gas. Per X-nya itu 3/80. Lalu varienya itu 19. Angkem dulu dong. Angkem dulu. Bentar ya. Iya. Jangan lupa pakai baju. Jangan kayak Tony. Kenapa Kak Ayun? Kok ketawa? Gak apa-apa. Emang ada ya orang yang nggak pakai baju di rumah? Aneh. Ada. Kan nggak tahu. Aku cuma ngingetin loh. Kok salah sih? Salah. Ingetinmu itu salah. Oke. Ini B-nya nambah ya? Barusan padahal 3 doang deh. Udah 5. Oke. Gasin. Dan kasih Tony ini kesempatan lagi. Kan pertama itu nyari lagi ekspektasi Y kuadrat sama ekspektasi X kuadrat untuk dapat var X sama var Y-nya. Var X-nya itu dapat 3/80, lalu var Y-nya itu 19/320. Nah, lalu masukin ke rumus koefisien korelasinya. Yang tadi itu kan udah dapat kovarian X-nya 3/160.
Lalu yang pernya itu kan akar var X dikali akar var Y. Nah, dapatnya itu akar 57 per 25.600. Nah, nanti dicari-cari-cari lalu dapat akhirnya itu 3 per 57 akar 57. Iya, benar-benar. Atau kalau angka eksaknya 0,397 ya. Nah, coba dah diinterpretasiin. Artinya apa tuh kalau korelasinya 0,397? Termasuk rendah ya? Iya, benar. Rendah dan hubungannya positif negatif? Positif. Iya, benar. Aduh. Iya, dia benar, we. Positif ya guys ya. Oke. Ini bisa ini Bang. Caranya udah bener ya? Udah benar, we. Benar banget. Nah ini caranya ya teman-teman. Oke, mungkin bisa ditutup Bang. Udah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari 1D31. Aku mewakili EJ juga, mengucapin makasih juga yang udah datang. Udah gitu doang. Oke, masih banyak ya Bang. Oke, wait. Oke, sambil mau live, kita mau absensi dulu ya teman-teman. Wait, aku ngirimin dulu. Langsung spill aja, Be. Udah gitu doang. Nah. Oke. Oh, bentar, Bek. Yang Kenapa? soal bonus 3 tadi, jangan lupa chat aku ya buat konfir. Malam Benar, ini benar. langsung chat aja, guys. Sama kirimin nomor Muca. Nomornya aja aku lupa apa sih linknya. Iya, nomornya aja. Bentar ya. Oke. Sambil itu aku mau izin share screen dulu ya. Agak nge-lag nih. Nah, aku baru nyadar kalau aku nggak co-host, guys. Kak Ines bisa wakilin nggak, Kak? Bisa share screenin nggak? Share tip tutor. Ya, aku sering kelempar, guys. Maaf banget. Bentar ya. Yang satu orang aja, cuman punya Diki. Aku izin share screen ya. Oke. Yang semangat dong, Kak Isyana. Ya, ini habis manggung lemes. Masih belum ini ya? Oke. Udah kelihatan belum? Di tempat aku belum sih. Kayaknya jaringanku. Udah, we. Udah. Jaringan. Iya, jaringanku lah. Oke. Baik, terima kasih pada Bang Diki. Aku selaku perwakilan dari divisi akademik mengapresiasi kepada Diki Prayogi sebagai tutor sebaya dalam kegiatan kelompok studi mahasiswa kepengurusan tingkat 1 Kabinet Sahitya Binaya. Mohon diterima ya Bang sertifikatnya. Baik, terima kasih. Oke. Mungkin bisa ditutup dulu share screen-nya. Kak Ines. Oke, teman-teman, karena kita udah selesai, karena di awal tadi dimulai dengan doa, maka kita tutup dengan doa juga. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, rabbal alamin. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Baik, aku di sini selaku pelaksana dari D3, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Salah hilap mohon maaf, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Terima kasih banyak izin ya teman-teman. stop record ya guys. Ya, stop Terima record. kasih.